Desember 1948, rakyat sedang menikmati matahari pagi yang indah. Mereka mulai bekerja, bermain dengan sukacita dan saling tegur sapa. Jamu, bikin yuk. Jamunya apa gue? Ini. Ayo dong, ini dong, jamu dong, Pak De, makan Pak De. Wah, kita rasa makan aja, kita rasa. Oh iya, apa Pak De? Paitan. Oh, paitan. Ya, ya. Ayo Mbak, larang kita Mbak. Jamu Mbak. Oh ya. Jamu apa Mbak? Oh, saya coklat-coklat. Jamu apa? Tiba-tiba pesawat cocor merah datang. Pasukan Belanda menembaki demi salam kalah. Menuju Jakarta pelarian. Mereka menyelamatkan diri. Dan terdengarlah ledakan bom yang membara, mengguncangkan seluruh wilayah Yogyakarta. Jenderal Sudirman memerintahkan Kapten Suparjo Rustam untuk meminta instruksi kepada Presiden Soekarno. Namun, karena tak kunjung ada kabar, jenderal yang dalam keadaan sakit itu melapor langsung kepada Presiden yang berada di Gedung Agung, Yogyakarta. Dimas, tinggal saja di sini bersama-sama kami. Tidak, Pak Presiden. Saya tentara. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Izinkan saya berangkat untuk memimpin perang gerilya. Saya harus di tengah-tengah anak buah. Saya mohon restu. Pandanglah sang merah putih ini sebagai matahari di waktu fajar yang akan memberikan kehidupan baru kepada kita. Namun kehidupan baru ini tidak akan berubah kalau kita sendiri tidak merubahnya. Apakah di kelak kemudian hari merdeka atau tidak tergantung kepada kita sendiri. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati.
Saya penasaran, apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung. Kenapa Pak Yai tenang-tenang saja? Kamu ingin tahu jimat yang saya pakai? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal berwudu, kamu bawa kendi saya, kemudian saya berwudu lagi. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Jimat ketiga, Actingnya hebat sekali. Berdarah ya Pak? Kena tembak Belanda? Iya Pak. bukan milik keluarga, tapi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas sementara Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Pada waktu itu, rombongan Jenderal Sudirman berada di sebuah hutan. Kapten Noli kemudian mengantarkan sang jenderal ke tempat persembunyiannya. Tentara Belanda yang sedang melakukan patroli tiba-tiba menemukan pasukan Jenderal Sudirman. Kalau Bapak tidak ketemu dan sampai ketangkap, awas. Akhirnya, Kapten Noli berhasil menemukan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman pun segera dibawa ke tempat yang lebih aman. Pasukan Jenderal Sudirman telah tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dengan baik, bahkan komunikasi dengan bawahannya pun berjalan dengan lancar. Jenderal Sudirman tetap bertahan dalam menghadapi setiap tantangan yang berat. Ia ingin memberikan contoh bagaimana seharusnya berjuang. Sikap Jenderal Sudirman ini mencerminkan penderitaan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Persatuan adalah landasan dari pilar tegaknya kemerdekaan. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia sudah tersebar. Walau demikian, Jenderal Sudirman masih berada di wilayah gerilya. Beliau masih memantau dan memastikan pasukan Belanda telah ditarik mundur dari Indonesia. Letnan Kolonel Soeharto kemudian mendatangi markas
gerilya Jenderal Sudirman di hutan daerah Karangmojo, Gunung Kidul. Letnan Kolonel Soeharto membujuk sang jenderal untuk bisa kembali ke ibu kota Yogyakarta. Akhirnya, Jenderal Sudirman pun memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno.
bisa berfoto di depan. Untuk berkumpul di depan, ya baik Bapak, Ibu, Wah, dan para mantap pemain sekali, mantap sekali. yang sudah memainkan Rayu Nusantara. sosiodrama dengan sangat luar biasa. Kita berfoto terlebih dahulu. Departemen Pendidikan Seni Rupa Shootingan Fakultas sama Bahasa Pak Seni Karno. dan Budaya Universitas Iya, Yogyakarta ini nyuting Pak memiliki keberadaan yang penting dalam sejarah seni rupa luar anak-anak, biasa. serta perkembangan pendidikan seni rupa di Indonesia, khususnya melalui keterlibatan dosen dalam pengembangan kurikulum dan Shootingan penulisan sama buku Pak untuk pembelajaran Jenderal seni rupa Sudirman. pendidikan dasar dan menengah. Biasa. Ketiga, Atas mengenai nama Dredden Pak. Art Festival kali ini yang secara khusus diberi diberi nama International